Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang tuntutan yang menghimpit anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan tentang beberapa, tepatnya 3 tuntutan yang menghimpit anak. Tetapi rupanya belum cukup kalau hanya 3 itu, ada beberapa hal lagi yang masih kita akan perbincangkan. Nah, Pak Paul, supaya para pendengar kita kali ini juga bisa mengingat kembali atau bahkan mengetahui apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul bisa mengupas secara singkat gitu, Pak Paul. Kadang kita sebagai orang tua membebankan tuntutan kepada anak yang berlebihan. Nah, tugas kita lah sebagai orang tua untuk menyadari ya, jangan sampai kita ini memberikan beban yang terlalu berlebihan kepada anak-anak. Nah, ada beberapa yang telah saya ungkapkan. Misalnya, ada orang tua yang beranggapan karena anak ini anak yang paling besar, anak yang sulung, maka seharusnya lah dia yang paling bertanggung jawab mengurus adik-adiknya, sehingga kita memberikan beban tuntutan kepada si anak sulung itu untuk selalu menjaga adik-adiknya. Kalau ada masalah terjadi dengan adik-adiknya, dia yang dimarahi, dia yang dituntut. Kalau dia minta tolong, kita katakan kamu anak yang paling sulung, seharusnya kamu sudah tahu, nggak usah minta tolong lagi. Jadi dengan kata lain, kita mendorong anak sulung itu untuk memikul tanggung jawab terlalu besar pada usia yang relatif dini. Dan juga pada akhirnya kita itu menuntut anak sulung itu seolah-olah untuk mandiri terlalu cepat, sehingga tidak boleh itu meminta bantuan atau meminta arahan. Dan kalau melakukan hal-hal yang kita anggap terlalu kekanak-kanakan, kena marah lagi. Sebab kita katakan, kamu anak sulung nggak seharusnya berbuat seperti ini. Padahal dia masih anak-anak juga, dan dia masih akan dapat melakukan kesalahan-kesalahan sebagai anak-anak. Nah, jadi pada akhirnya anak sulung itu kehilangan masa-masa kecilnya, dan ini akan berdampak buruk pada pertumbuhannya kelak. Yang berikut adalah kalau anak itu adalah anak perempuan, dia akan menjadi juga sasaran tanggung jawab. Orang tuanya akan meminta dia untuk mengurus adik-adik lah, untuk berbuat begini begitulah. Karena dia anak perempuan, kakaknya, adiknya yang laki boleh pergi keluar, dia disuruh diam di rumah lah, bantuin mama lah, masak lah, apalah. Nah, saya bukannya berkata tidak boleh menyiapkan anak perempuan dengan tugas-tugas rumah tangga itu. Tapi kita mesti sensitif bahwa bukan hanya anak perempuan yang harus belajar mengurus rumah, anak laki pun juga baik diberikan tanggung jawab untuk membersihkan kamarnya lah, membersihkan kamar mandi lah. Jadi kita juga mesti memberikan beban yang sama itu kepada anak-anak laki. Dan kita masih ingat juga anak perempuan itu perlu bertumbuh. Karena kalau kita terlalu banyak menuntutnya, maka kita akan memasungnya. Dia tidak lagi bisa bertumbuh dengan bebas, seolah-olah dia nggak bisa berinisiatif dan susah menikmati hidup. Hidupnya hanya terisi dengan kewajiban dan kewajiban. Belum lagi mudah cemas, mudah rasa bersalah. Kalau ada yang nggak beres dengan siapa, dengan adiknya, dia merasa dia yang bertanggung jawab, sehingga mudah sekali cemas memikirkan orang-orang lain. Nah, yang ketiga adalah kita juga melihat orang tua kadang-kadang mempunyai anak favorit, anak yang disayang. Nah, anak yang disayang ini di satu pihak menerima keuntungan-keuntungan, apa yang diminta akan diberikan oleh orang tua, tapi dia juga harus bayar mahal. Yaitu apa bayar mahalnya? Dia dituntut untuk selalu bersikap baik, untuk selalu menurut, setuju apa tidak setuju, dia harapkan dia setuju. Kadang-kadang melihat kakaknya dimarahi oleh orang tua misalnya, dan dia tahu yang sebetulnya salah itu orang tuanya, nggak semestinya mengatakan hal-hal itu kepada si kakak. Tapi berhubung dia anak kesayangan, nah dia nggak bisa tuh membela si kakak, dia terpaksa akan membela si orang tua. Jadi pada akhirnya anak-anak yang manja, anak yang disayangi oleh orang tua ini mudah sekali kehilangan objektivitas dalam hidup. Tidak lagi mementingkan apa yang benar, hanya mementingkan siapa yang benar. Itu yang akan nanti dibelanya. Ya, selain ketiga tuntutan tadi, Pak Paul, selanjutnya tuntutan apa lagi, Pak Paul, yang seringkali menghimpit anak? Yang berikut adalah tuntutan sebagai anak terpandai. Nah, sekali lagi di satu pihak kita melihat betapa untungnya lah anak yang terpandai ini.
akan mendapatkan pengakuan, pujian dan sebagainya. Namun ya ada juga bebannya, ya. Nah, kita juga kadang berpikir begini Pak Gunawan, bahwa beban terberat dipikul oleh anak yang paling tidak pandai di rumah. Ya memang itu juga benar, anak yang paling tidak pandai ada beban tersendiri juga yang mesti dipikulnya. Tapi pada kenyataannya, anak terpandai dalam keluarga tidak kalah menderita tekanan. Sebagai anak terpandai, pada dasarnya ia diharapkan untuk tidak pernah gagal. Nah, hasil yang dicapainya mesti senantiasa selaras dengan tuntutan orang tua. Nah, dengan kata lain, sejak dia kecil, karena dia udah menunjukkan kepandaiannya, dalam satu paket yang sama, juga ada tuntutan orang tua. Dia selalu harus berprestasi. Tidak boleh dia mengecewakan orang tua dengan prestasi yang tidak maksimal. Ya, ini beban ini akan semakin bertambah berat kalau orang tua itu suka memamerkan anak terpandainya kepada teman-temannya atau kepada keluarga besarnya gitu Pak Bos. Betul sekali. Jadi benar-benar tekanan itu tuh berlipat ganda karena sekarang bukan saja datang dari keluarganya sendiri, tapi juga dari orang-orang lain. Jadi begitu dia dikenalkan sebagai anak yang paling pandai kepada si siapalah, pamannya lah siapa, berarti dia merasakan makin banyak orang yang menuntutnya untuk menjadi sepandai itu. Nah, orang yang sudah dewasa, kalau dituntut seperti itu, ya meskipun berat, mungkin masih bisa lah menanganinya. Dia terbiasa dan dia udah lebih kuat ya. Tapi anak-anak untuk memikul beban seperti itu, saya kira dia akan merasa terhimpit ya. Jadi kalau nggak hati-hati, orang tua yang menuntut anak seperti itu akan nanti membuat si anak merasa lebih seperti sapi perahan. Dan ia cenderung merasa bahwa ia hanya berharga bila ia dapat memuaskan harapan orang tuanya. Jika tidak, ia pun merasa dirinya tidak lagi bernilai. Nah, singkat kata, oleh karena itulah tuntutan dan perlakuan yang diterimanya, pada akhirnya ia pun memperlakukan dirinya sama dengan perlakuan orang tua terhadap dirinya. Jadi kalau ya misalnya nih ya, orang tua itu tuh terus hanya menekankan prestasi pada dirinya, karena dia anak terpandai, dia pun nanti tuh hanya terpaku pada soal prestasi. Jadi kalau dia pun menatap dirinya, yang dipikirkannya hanya prestasi. Jadi apa yang diterimanya dari orang tua itu nanti yang akan digunakan juga untuk memandang dirinya. Dia pun akhirnya memperlakukan dirinya sebagai sapi perahan. Dia pun tidak bisa melihat bagian-bagian lain dari dirinya. Enggak, karena semua terfokus hanya pada satu, yaitu pada prestasinya. Ya, kalau tidak berhasil mencapai prestasi itu, dia merasa tidak lagi bernilai. Pada akhirnya Pak Gunawan, orang-orang ini nih akan menghapus kata kegagalan dari kamus hidupnya dan keberhasilan menjadi dewa yang disembahnya. Tapi ada sebagian anak yang sudah disanjung-sanjung sebagai anak terpandai, pada suatu saat angka-angkanya merosot semua Pak Pol. Apakah itu salah satu bentuk pemberontakan di dalam dirinya, bahwa dia tidak mau disebut-sebut seperti itu lagi gitu Pak Pol? Saya kira itu salah satu penyebabnya Pak Gunawan ya. Ya, jadi ada anak-anak yang akhirnya berkata, udah cukup, nggak mau lagi hidup dalam beban seperti itu. Jadi dia berontak, dia benar-benar mematahkan belenggu yang telah merantainya itu. Dia mau bebas. Dengan cara apa dia mau bebas? Memang dengan cara ya memerosotkan nilai prestasinya, sehingga nanti tidak ada lagi orang yang bisa menuntutnya. Sebab ya dia sudah memang nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ya, tapi dia tidak bisa mengatakan hal itu terus terang kepada orang tuanya Pak Pol. Dan ini menjadi beban tersendiri buat dia. Sebab kalau dia katakan pun secara langsung, dia itu merasa ya percuma, orang tuanya tidak akan bisa mengerti. Sebab orang tuanya akan terus berkata, kamu ini memang pandai, jadi seharusnya kamu bisa. Nah, saya minta juga kepada orang tua untuk mengerti, saya bukannya berkata ya, kalau anak itu pandai, tetap aja jangan dipacu, jangan dituntut. Enggak. Kita harus menyadari bahwa anak itu tuh perlu pacuan, perlu dorongan. Namun yang saya minta adalah kita fleksibel dan jangan terlalu menekankan aspek itu dalam diri si anak. Sebab si anak tidak hanya terdiri dari satu aspek, prestasi akademiknya. Bukan, anak itu terdiri dari begitu banyak elemen-elemen dalam dirinya.
orang tua juga harus bisa melihat yang lain-lainnya. Kesukaannya misalnya pada binatang, kesukaannya untuk menggambar, kesabarannya menunggu, kebaikannya untuk menolong, atau juga kekurangan atau kelemahannya kita pun juga soroti dan terima. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang begini Pak Gunawan. Karena marah sama si anak itu kok nggak bisa memuaskan atau memenuhi tuntutannya, nanti yang diangkat adalah justru prestasi akademiknya. Orang tua mungkin misalnya berkata begini, kamu percuma sekolah pinter, padahalnya dalam urusan kayak begini kamu nggak bisa. Nah, yang keluar justru ngomongan seperti itu. Dengan kata lain, orang tua tidak bisa menerima kelemahan si anak sama sekali. Seolah-olah gara-gara dia pinter di sekolah, dalam semua aspek kehidupannya, dia selalu harus tahu, selalu harus bisa, selalu harus menunjukkan level pengertian yang paling top. Nah, anak itu benar-benar akhirnya tuh hidup dalam tuntutan yang begitu meluas. Iya, belum lagi beban yang harus dipikul oleh anak yang dianggap terpandai ini, Pak Paul. Mereka dituntut untuk menggantikan posisi orang tuanya pada suatu saat nanti. Atau paling tidak mewujudkan impian orang tuanya yang dulu tidak terwujud gitu Pak Paul. Itu sering terjadi Pak Gunawannya. Jadi ada orang tua yang berpikir, wah anak saya begini pandai, udah dah nanti ini anak nih harus menggantikan saya. Kalau nggak hati-hati, memang tadi Pak Gunawan udah munculkan, kalau nggak hati-hati anak ini justru akan patah di tengah jalan. Justru tidak meneruskan usaha orang tua, tidak menjadi apa yang seperti diharapkan oleh orang tua. Karena kenapa? Di tengah jalan dia berkata, cukup, saya tidak bisa lagi memikul tanggung jawab ini, tuntutan ini, lebih baik saya patah dah. Dengan cara apa dia patah? Melakukan kebalikan dari yang dituntut oleh orang tuanya. Menjadi justru seseorang yang tidak lagi dihargai atau dibanggakan oleh orang tuanya. Nah, sayangnya untuk menjadi anak seperti itu seringkali yang dimaksud adalah dia melakukan perilaku yang negatif. Ya, itu betul sekali Pak Paul. Saya mengenal ada satu keluarga gitu yang anaknya sebenarnya bercita-cita untuk menjadi musisi, mau sekolah musik tapi dilarang oleh orang tuanya. Sekarang jadi pemulung Pak Paul. Jadi rumahnya itu penuh dengan barang-barang bekas dan sebagainya yang memang dia jual lagi, tapi rumah orang, dan dia tinggal di rumah orang tuanya, disuruh menikah tidak mau, tapi dia menjadi pemulung. Keliling kota itu hanya untuk mengumpulkan barang-barang bekas ini. Itu sebagai bentuk pemberontakan Pak Paul ya? Bentuk pemberontakan secara halus, tapi yang paling besar adalah rasa frustrasinya dalam hidup. Dia tidak bisa menjadi seperti yang memang diidamkannya. Dan memang itu yang sesuai dengan garis kebisaannya atau kemampuannya. Karena dia merasa udahlah, dia nggak bisa menjadi seperti yang diinginkannya, yang diimpikannya. Udahlah, saya nggak akan menjadi apa-apa. Seolah-olah, oke, semuanya jadinya nggak dapet. Orang tua nggak dapet, dia pun nggak dapet. Karena dia nggak menjadi seperti yang orang tua harapkan, dan dia juga nggak menjadi seperti yang dirinya sendiri harapkan. Jadi benar-benar akhirnya dia buang hidupnya. Itu sayangnya, itu benar-benar tuh memperlihatkan sesuatu yang begitu berharga akhirnya dibuang menjadi sampah. Ya, tapi memang sekarang orang tuanya juga merasa malu punya anak seperti itu Pak Paul. Sehingga orang tuanya juga sering meninggalkan rumah, pergi atau tinggal di rumah anaknya yang lain. Rumah itu dikuasai oleh anak ini yang sebenarnya bisa jadi musisi yang cukup bagus karena prestasinya sudah kelihatan gitu Pak Paul, dan menghasilkan uang, tapi sekarang jadi rumahnya seperti itu. Sayang sekali. Ya, ini adalah contoh Pak Gunawan ya, kalau kita nggak berhati-hati ya dalam menuntut anak secara berlebihan. Ya, hal lain yang bisa membuat tekanan atau himpitan kepada anak apa Pak Paul? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, yaitu tuntutan sebagai anak rohani. Ini juga sering terjadi pada anak-anak Kristen ya, anak-anak yang rajin ke gereja, yang rajin membaca firman Tuhan, dan yang memang yang baik ya. Nah, sudah tentu orang tua senang ya melihat anak bertumbuh secara rohani, misalnya gemar membaca firman, rajin ke gereja. Namun masalah muncul tatkala orang tua menuntut anak untuk selalu bersikap dan berperilaku rohani. Dalam pengertian, tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, seperti itu tuh. Tidak boleh ragu, tidak boleh kecil hati, tidak boleh putus asa, nggak boleh tuh. Nah, langsung yang dicetuskan adalah
Kamu kan anak Tuhan, kamu kan anak yang disayangi Tuhan. Waduh, semuanya udah dibangkit-bangkitkan. Nah, sudah tentu tuntutan ini tidak realistik ya. Kendati dia anak yang rohani ya, tapi sebagai anak yang manusiawi, ia pun dapat melakukan kesalahan. Dan kita harus juga menyadari meskipun dia rohani, tidak selalu ia berbuat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dia manusia biasa, jadi ya ada kalanya dia pun akan berdosa. Nah, tugas orang tua adalah menyikapinya dengan tepat. Jangan sampai waktu anak menunjukkan ketidaksempurnaannya sebagai anak Tuhan, wah kita marah, kita tuntut dia, kita ingatkan dia kan sebagai anak Tuhan apa-apa. Meskipun maksud kita baik ya, saya mengerti maksud kita baik, tapi saya kira perkataan-perkataan itu makin membuat si anak terpuruk dan terhimpit ya. Aduh sekarang sebagai anak rohani saya harus sepertinya nih, jadi malaikat ini. Nggak heran di antara mereka akhirnya tahu nggak apa Pak Gunawan? Berhenti jadi anak rohani. Melepaskan semuanya. Udah nggak mau lagi jadi anak-anak rohani. Aduh, gara-gara rohani membaca firman, menaati Tuhan, rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan, akhirnya dituntut sepertinya saya ini orang kudus yang nggak boleh lagi sama sekali berbuat dosa. Aduh tahan. Nah, ini jadinya nih justru konsekuensinya sangat-sangatlah buruk di luar pengharapan orang tuanya. Ya, tuntutan ini menjadi semakin berat di kalangan anak-anak dari mereka yang berjabatan gerejawi atau bahkan menjadi pendeta atau penginjil atau yang semacam itu gitu Pak Paul. Ya. Dianggapnya anak-anaknya harus seperti orang tuanya dan masyarakat juga melihat seperti itu, tidak boleh salah sedikit pun gitu Pak Paul. Betul. Maka ada sebagian dari mereka yang tidak tahan lagi benar-benar ya melakukan yang kebalikannya dari Pak Gunawan. Sehingga ya memang orang tua kecewa, gereja kecewa, semua orang kecewa. Tapi dia merasa udah saya bebas. Saya nggak lagi hidup di dalam tuntutan yang begitu tinggi ya. Nah jadi justru ya sebagai orang tua tugas kita menuntun anak untuk dapat menghadapi kegagalannya, melakukan sesuatu seturut kehendak Tuhan. Ya. Jangan memarahinya, membangkit-bangkitkannya tentang dia itu anak Tuhan lah, harus begini. Harus kita menyadari dia manusia. Dia bisa salah, sama seperti kita juga pernah salah dan akan salah. Jadi kita mesti menuntunnya agar dapat menghadapi kegagalannya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Misalnya apa? Misalnya mengajar si anak untuk datang meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ini yang penting juga, untuk dapat memberi pengampunan kepada dirinya sendiri. Sebab kalau tidak hati-hati ada anak-anak yang memang rohani, dituntut sedemikian tinggi, akhirnya sulit mengampuni dirinya sendiri. Nggak bisa terima dia gagal, dia itu nggak seperti yang diharapkannya. Wah nggak bisa terima. Nah jadi jangan sampai orang tua itu justru memperalat kerohanian anak untuk kepentingan orang tua ya, jangan sampai begitu. Nah Bapak, kalau orang tua itu punya beberapa anak, itu biasanya hanya sebagian anak atau semua anak dituntut seperti itu Bapak? Memang yang biasanya dituntut adalah anak yang udah menunjukkan minat rohani Pak Gunawan. Jadi ya justru anak-anak yang nggak menunjukkan minat rohani nggak terlalu. Tapi yang menunjukkan minat rohani itulah yang nantinya dituntut, kamu harus hidup seperti ini nih. Begitu. Nah jadi kadang-kala juga orang tua nantinya Pak Gunawan setelah anak-anak itu mulai dewasa kadang-kadang benar-benar memanfaatkan hal ini untuk kepentingan mereka. Misalnya nih ya, ada orang tua yang melarang anaknya untuk studi ke kota lain misalnya. Kenapa? Kamu anak yang berbakti kepada Tuhan, harus berbakti kepada keluarga. Kamu jangan begitu dong, sayang sama orang tua dong, kamu kan anak Tuhan. Jadi anak itu sebetulnya bisa pergi mengembangkan dirinya dan nggak apa-apa dia pergi, orang tuanya nggak sampai harus gimana-gimana, tapi nggak bisa. Jadi dimainkan perasaannya, rasa bersalahnya sehingga tetap tinggal di rumah dan mengorbankan hidupnya. Iya, kalau hal itu Pak Paul ya seringkali juga dialami oleh anak bungsu Pak Paul, di mana kakak-kakaknya itu mendapat kesempatan studi di luar kota. Nah yang bungsu ini yang ditahan seolah-olah oleh orang tua itu, kamu jangan tinggalkan kami, tinggal kamu tok ini yang di sini. Masa kamu juga mau tinggalkan kami gitu? Itu juga menghambat masa depan anak gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi kasihan dia tuh ya, karena dia anak bungsu. Jadi sekarang dia itu yang benar-benar harus berkorban. Semuanya bisa mencicipi pendidikan yang lebih baik, dia nggak bisa.
Nah, jadi ya sebagai orang tua kita mesti hati-hati ya. Nah, khusus tentang anak-anak yang rohani ini, kita mesti berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai ya kita ini merancukan pengertian anak sesungguhnya akan apa yang rohani. Sebab kalau tidak hati-hati, kerohanian akhirnya ditukar dengan keinginan dan selera orang tua. Selama kita melakukan keinginan dan melakukan yang sesuai dengan selera orang tua, berarti rohani. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi jangan sampai anak-anak itu akhirnya cepat sekali menimbun rasa bersalah dan berdosa. Padahalnya dia tidak berdosa sesungguhnya. Dia hanyalah tidak menuruti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Dan itu belum tentu dosa. Tapi orang tua yang memang mencampur adukan keduanya, memang membuat anak itu jauh lebih cepat sekali merasa berdosa. Ya, apalagi kalau nasihat-nasihat itu disampaikan dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang sesuai selera orang tuanya, Pak Paul. Itu buat anak kadang-kadang jadi muak gitu loh, Pak Paul. Dan tidak mau lagi membaca kitab suci. Betul. Kalau tidak hati-hati itu yang menjadi reaksi anak ya, malahan bukannya mendekat, tapi menjauh dari Tuhan. Iya. Kalau Pak Paul sudah menguraikan sebegitu banyak tentang tuntutan-tuntutan yang bisa menghimpit anak, Pak Paul, dampak secara keseluruhan itu apa, Pak Paul? Ada sekurang-kurangnya 4, Pak Gunawan, yang bisa saya paparkan ya. Yang pertama adalah kaku ya. Ada sebagian anak yang bertumbuh dengan kepribadian yang kaku sekali. Ya sukar melihat interaksi, ya hanya dapat melihat aksi-reaksi. Ya cepat marah, tidak suka dengan ketidakkonsistenan, tidak mudah mengerti mengapa orang berbeda dari dirinya. Kenapa dia menjadi anak yang kaku? Karena tuntutan cenderung membuat kepribadian kaku. Jadi makanya tuntutan itu harus fleksibel. Tuntutan yang kaku menciptakan kepribadian anak yang juga kaku. Kedua, ini juga kita mungkin sering lihat ya, perfeksionis. Artinya apa? Dia menuntut kesempurnaan di atas segalanya. Dia tidak menoleransi kegagalan, baik pada dirinya atau orang lain. Standar hidup dan karyanya sukar diturunkan, karena ia tidak mudah berkompromi. Kenapa? Ya karena tuntutan lagi yang berlebihan. Sehingga akhirnya dia sangat meninggikan harus sempurna, harus sebaik-baiknya, harus berprestasi. Sehingga tidak lagi bisa menoleransi kegagalan atau ketidaksempurnaan dalam dirinya atau diri orang lain. Dampak yang ketiga yang bisa kita lihat pada anak-anak yang dituntut berlebihan, menyalahkan. Mudah sekali menyalahkan. Kenapa? Ini dia. Karena ia besar dengan tanggung jawab, jika ada kesalahan, ya orang tua kerap menyalahkannya. Nah, untuk menghindar dari disalahkan, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab sebaik-baiknya. Masalahnya adalah makin bertanggung jawab, makin sering dan makin mudah ia menyalahkan orang yang dianggapnya tidak bertanggung jawab sebagaimana dirinya. Nah, inilah proses yang melestarikan pola menyalahkan. Jadi dia akan mudah sekali menyalahkan orang lain kalau nggak bisa memenuhi tanggung jawab seperti yang diharapkannya. Dan yang terakhir dampaknya adalah anak-anak ini mudah cemas. Pada umumnya ia mudah tegang sebab hidup tidaklah bebas. Ya, dari kecil dituntut, akhirnya nggak lagi memiliki kebebasan dan seringkali tegang. Baginya hidup adalah kerja sepenuhnya. Tidak ada ruang untuk beristirahat dan santai. Semua mata memandangnya, sehingga ia harus selalu memperlihatkan perilaku dan diri yang terbaik. Jika ada kekurangan dan kesalahan, ia cepat menyalahkan diri, merasa takut dihukum. Nah, ini semuanya kecemasan. Pada masa remaja dan dewasa, hukuman terberat baginya adalah penolakan. Dia takut ditolak. Ya, kalau dia tidak bisa menyenangkan orang, membuat orang nanti terkesan dengan dia, itu sebabnya ya terus didesak oleh dirinya sendiri untuk selalu berprestasi. Ya, intinya ini menjadikan anak menjadi egois sekali gitu, Pak Paul. Menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian dari semua orang yang dia menuntut orang lain mengerti dia, tapi dia tidak akan bisa mengerti orang lain, gitu, Pak Paul. Betul. Jadi banyak sekali kontradiksinya, Pak Gunawan. Jadi di satu pihak dia egois, hidup itu berpusat pada dirinya sendiri, tapi di pihak lain dia sendiri sebetulnya kehilangan hidupnya. Itu ironinya. Dia sendiri tuh sebetulnya tidak ada lagi hidup,
tidak pernah benar-benar bisa mencicipi apa sih hidup yang namanya senang, itu susah sekali. Jarang ada momen-momen seperti itu. Ya, nah Pak Pol, karena tujuan mula-mula dari orang tua ini adalah sesuatu yang positif, Pak Pol ya. Bagaimana orang tua itu bisa memantau dan segera sadar bahwa kalau dia itu sudah terlalu melampaui batas dan memberikan himpitan pada anak. Biasanya kita lihat reaksi anak ya. Kalau anak memang mulai bereaksi, tertekan, nangislah, sering cemaslah, takutlah, atau mudah marah, meledak, berarti ada sesuatu nih, kita terlalu banyak menuntutnya. Mungkin kita harus mundur. Ya, kalau anak mulai frustrasi bicara dengan kita, merasa kok kita nggak bisa dengarkan mereka, mungkin kita harus juga ubah ya standar kita atau tuntutan kita. Ya, Pak Pol, kesimpulan dari semuanya ini apa, Pak Pol? Saya akan bacakan firman Tuhan ya. Waktu Tuhan Yesus dalam kunjungan ke Yerusalem di usia 12 tahun, dia pergi meninggalkan orang tuanya, masuk ke bait Allah, mendengarkan dan berdialog dengan kaum alim ulama. Nah, waktu Yusuf dan Maria menegurnya, Tuhan menjawab, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Di Lukas 2 ayat 49. Nah, kendati ayat ini membicarakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan bukan sebagai seorang anak manusia saja, tetapi pelajaran yang dapat ditarik juga relevan untuk pembahasan kita. Kendati anak adalah keturunan kita, misi utamanya adalah ia bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas utama anak adalah menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan kita. Jadi, besarkanlah anak untuk bertumbuh berdasarkan arah yang ditetapkan Tuhan. Ya, ini menjadi tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua untuk mengarahkan anak sesuai dengan kehendak Tuhan, Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, karuniakan ini memang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya rasa Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban itu dari kita sebagai orang tua, Pak Pol. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja